Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini ya, kita nanti akan membuat reputasi dengan event jenis ketiga gitu ya. Kita sebagai PR event gitu ya. Nah, ini materi kita nanti kita mulai teman-teman. Mari kita berdoa gitu ya. Agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, ya. Rabbi Shallallahu wa sallam wa Oke teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa bisa belajar dan belajar ya terkait dengan PR event pada pertemuan di hari ini. Nanti ketika ada diskusi, silakan teman-teman berdiskusi gitu ya, bisa melalui WA group ataupun bisa di kolom chat di bawah gitu ya, di YouTube ini gitu ya. Teman-teman bisa komen dan bisa berdiskusi di dalam itu. Oke, ini langsung saya share ya materinya ya. Oke, nah ini teman-teman terkait materi kita pada pertemuan 3 ya. Tadi ya seperti saya jelaskan di awal, jadi nanti kita akan membahas terkait dengan membuat reputasi dengan mendukung event yang diselenggarakan pihak ketiga. Nah ini seperti apa teman-teman? Ya, kita bahas kan. Nah, pada pertemuan 3 kali ini, pembahasan kita ada 3. Yang pertama itu adalah mengenal kategori event dulu ya. Jadi sebagai PR event, atau sebagai PR kita harus mengenal dulu kategori event itu seperti apa. Apa aja sih kategorinya? Itu. Lalu yang kedua adalah mendukung event budaya. Kita sebagai PR, gimana caranya kita mendukung event secara budaya. Dan selanjutnya adalah mendukung event atau membuat organization event atau EO gitu ya, melalui MICE. Nanti ada singkatan atau MICE itu apa sih? Nanti kita jelaskan di slide berikut teman-teman ya. Oke, next. Nah, eh, membuat reputasi dengan mendukung event yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, teman-teman. PR perusahaan dapat membangun reputasi, ya, dapat membangun reputasi dengan mendukung acara yang diselenggarakan pihak ketiga, ya. Namun, sebagai seorang profesional PR, kita perlu memahami kategori event dan jenis event yang akan kita dukung dan mampu memberikan simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi ada timbal balik gitu ya. Jadi tidak saja perusahaan lain yang diuntungkan, tapi kita juga mendapatkan keuntungan dari apa yang kita dukung gitu ya sebagai PR. Nah, bagi perusahaan ya kita dapat membangun reputasi, dan bagi penyelenggara event mereka dapat kita sokong untuk memenuhi kebutuhan event. Nah, itu. Next. Nah, yang pertama adalah mengenal kategori event untuk mendukung gitu ya oleh perusahaan. Nah, sudah selayaknya ya teman-teman, seorang PR harus mengenal kategori event yang akan disokongnya dan dapat memberi mutual benefit seperti yang dijelaskan oleh Anindur tahun 2013 halaman 19 ya. Event yang dikategorikan berdasarkan ukuran dan besarnya dibagi menjadi 3. Ini ada 3 teman-teman ya. Ada mega event, hallmark event, dan mayor event. Nah ini teman-teman mungkin udah nggak asing ya kalau misalnya teman-teman sudah bekerja sebagai PR gitu ya. Jadi secara PR itu memang biasanya tidak membuat acara sendiri juga, tapi juga mendukung dari pihak ketiga. Fungsinya untuk apa ya? Untuk satu membangun hubungan baik gitu ya, dan keuntungan juga untuk perusahaan. Nah, apabila event tersebut berhubungan dengan dampak penyelenggaraan event adalah sebagai berikut. Nah, ini. Nah, yang pertama itu adalah kategori ya tadi teman-teman ya, mega event. Nah, mega event itu apa? Seperti yang kita ketahui, mega itu besar. Ya kan? Nah, mega event adalah event besar. Nah, ini seperti contohnya ya, Olimpiade gitu ya,
Piala Dunia, SEA Games, KAA atau Konferensi Asia Afrika, atau Academy Award seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hallmark event. Hallmark itu apa? Hallmark event adalah suatu acara yang identik dengan etos dari suatu wilayah, kota, dan tempat, gitu ya. Seperti event Tour de France, gitu ya, atau yang ada di Indonesia seperti PRJ. Nah, ini PRJ masuk ke dalam hallmark event. Nah, Java Jazz juga masuk, dan event-event olahraga seperti Run Jakarta gitu kan, virtual run, Borobudur Marathon, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kayak hallmark itu ya suatu kegiatan yang identik dengan satu wilayah gitu. Nah, selanjutnya adalah major event. Apa itu major event? Seperti Australian Open, nah, gitu kan, atau di Indonesia ada Indonesia Open biasanya. Perlu diketahui oleh seorang PR ketika ingin ikut berpartisipasi dalam major event, di antara yang pertama ya teman-teman ya, harus diperhatikan gitu ya. Nah, major event adalah event yang menampilkan kompetisi antar tim atau perorangan yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Nah, dia ke Indonesian Open kan dari mana aja ya, negara Malaysia, Thailand, Singapura, terus Jepang, Korea, dan segala macam itu ada dalam situ ya. Event ini dihadiri oleh pengunjung dalam dan luar negeri. Nah, biasanya juga misalkan dari Indonesia gitu ya, ada orang-orang yang datang gitu ya, dari luar untuk menyaksikan event tersebut. Nah, event ini diliputi oleh media lokal biasanya ya. Jadi fungsi dari media ini adalah untuk apa namanya apa ya, menampilkan gitu kan apa acara yang diselenggarakan, event apa yang diselenggarakan satu negara tersebut gitu ya, sehingga bisa tersebar ke seluruh pelosok negeri gitu ya, atau di seluruh dunia gitu, diliput oleh media. Nah, event ini biasanya event olahraga internasional yang sudah terjadwal. Jadi memang seperti kita ketahui ya, seperti Indonesia Open gitu kan, atau misalkan eh, Australian Open dan segala macamnya, itu memang event yang sudah terjadwal gitu ya. Jadi biasanya sih setiap tahun itu ada. Indonesia telah mengadakan namanya Indonesian Open, ya event bulu tangkis dan segala macamnya itu ada biasanya ya. Itu teman-teman terkait dengan mega event, hallmark event, dan major event. Perlu bisa membedakan ya, mega itu seperti apa, hallmark itu seperti apa, dan major itu seperti apa. Next. Nah, ini mendukung event budaya untuk membangun reputasi. Nah, di Indonesia pada umumnya, budaya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan rakyatnya. Jelas ya teman-teman. Jadi budaya itu memang melekat banget di kita gitu ya. Perusahaan bisa mendukung kegiatan atau event budaya untuk membentuk mutual understanding gitu ya dengan publiknya. Praktisi PR bisa mendukung event-event budaya dan mengenal jenis-jenisnya. Ini menurut Bondin gitu ya, dalam Aninur gitu, membagi event budaya menjadi 7 karakteristik. Yang pertama adalah event atau high profile general celebration of the art. Nah, ini apa? Jadi high profile general celebration of the art itu adalah event budaya jenis ini merupakan acara yang telah tersusun dalam agenda yang jelas, ya, memiliki tujuan dengan pencapaian standar yang tinggi, menarik minat media untuk meliput, menayangkannya secara luas, serta mampu menghasilkan pendapatan yang itu. Jadi dengan karakteristik profil general celebration of the art gitu ya. Jadi event budaya yang memang banyak diminati gitu ya, banyak media-media juga yang ingin meliput untuk bisa tersebar gitu ya ke seluruh dunia, bahkan sampai mereka yang apa medianya yang sebarkan ke manapun gitu ya. Nah, selanjutnya adalah festival. Nah, festival ini apa? Itu dalam mendukung event budaya. Nah, festival diselenggarakan untuk memperingati biasanya ya tempat-tempat tertentu, mulai dari daerah gitu ya, yang kecil sampai kota besar. Nah, ini. Festival diselenggarakan untuk tujuan mengumpulkan orang gitu, dari daerah yang bersangkutan untuk turut serta mengambil bagian dalam festival tersebut. Nah, salah satu contohnya nih biasanya dari festival itu
di Indonesia ya, diantaranya adalah Festival Kesenian Bali. Nah, teman-teman pasti nggak aneh ya, ada Festival Kesenian Bali, Banyuwangi Ethno Carnival, Arjo, gitu kan, Irinmen, 7.0.3, Bintan, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu festival. Nah, selanjutnya adalah Art from Festival. Nah, ini apa? Jadi event ini berfokus pada bentuk seni tertentu. Festival ini menampilkan hasil seni kepada pengunjung, dan saat yang sama dapat dilakukan diskusi atau latihan singkat terkait dengan seni tersebut. Nah, ini biasanya kayak apa namanya, ada pameran atau festival batik gitu ya. Nah, ini biasanya ada di situ festival batik juga enggak cuma sekedar festival aja, tapi di situ ada diskusi juga, atau ada latihan untuk membatik dan segala macam itu. Nah, selanjutnya adalah celebration of work by community of interest. Nah, ini apa? Event ini merupakan festival yang diselenggarakan oleh orang-orang, gitu ya, dengan ketertarikan khusus. Misalnya penyelenggaraan oleh kelompok wanita, itu biasanya anak muda atau orang cacat. Mohon maaf, orang cacat. Ya. Biasanya kegiatan semacam ini diselenggarakan juga dalam bentuk workshop. Nah, selanjutnya apa? Kalender event. Nah, event ini merupakan perayaan yang bersifat religi. Nah, ini ya teman-teman. Kebudayaan biasanya diselenggarakan berdasarkan tanggal waktu tertentu dari suatu kebudayaan tertentu. Contohnya, kegiatan ini adalah biasanya ya teman-teman, biasanya tidak asing mendengar itu Isra Mi'raj, itu kan hari Paskah, Otonan, gitu, Imlek, dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya teman-teman adalah festival seni amatir. Nah, biasanya festival seni amatir ini adalah festival yang diselenggarakan oleh event organizer yang masih relatif kecil, gitu ya. Karena amatir masih relatif kecil gitu ya, tapi mampu menarik pengunjung gitu ya, dalam jumlah besar. Hal ini tentunya baik karena apa ya, akan terjadi kompetisi untuk selalu menyelenggarakan event. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah komersial musik festival. Nah, ini apa? Event ini merupakan jenis event gitu ya, yang sering diselenggarakan karena sangat populer dan mampu menarik minat pengunjung. Gitu ya. Banyak event seperti ini diselenggarakan oleh format, gitu ya, dan model yang hampir sama, tetapi karena bintang tamu selalu berbeda dan pengunjung memiliki ketertarikan khusus, maka jenis festival ini selalu dikunjungi oleh banyak orang. Gitu ya. Biasanya sangat menarik kalau event festival seperti festival musik dan segala macamnya. Nah, jadi teman-teman, nah ini tadi ya, di pembahasan ketiga kita itu mendukung atau membuat organization gitu, event atau EO MICE. Nah, MICE ini apa? MICE ini adalah singkatan. Jadi MICE itu adalah meeting, incentive, conference gitu ya, dan exhibition dalam perkembangan menjadi bisnis pariwisata. Nah, ini teman-teman pariwisata gitu ya, biasanya eh, sering mengucap kata MICE. MICE itu apa ya? Itu meeting, incentive, conference, dan exhibition. Nah, di mana penyelenggaraannya banyak menggunakan fasilitas pariwisata ya, karena berhubungan dengan pariwisata gitu ya. Jadi kita pastinya secara MICE itu menggunakan fasilitas-fasilitas pariwisata, baik itu tempatnya, terus akomodasinya, transportasinya, dan segala macam. Dan beberapa alasan adalah yang pertama itu penyelenggaraan diatur bersamaan dengan kegiatan penting seperti event olahraga, kesenian, atau budaya, sehingga event lain merupakan daya tarik yang lebih kuat pada terselenggaranya sesuatu kegiatan. Yang kedua, penyelenggaraannya di tempat tujuan wisata ya, seperti saya bilang tadi ya, seperti di Bandung gitu kan, kalau misalkan di Indonesia di Bandung, di Bali, Jogja, atau kota wisata lainnya ya, misalkan di apa namanya, Semarang dan segala macam itu bisa. Nah, ini selanjutnya adalah pengunjung fasilitas pariwisata seperti akomodasi. Nah, bisa kita juga menggunakan alat-alat itu kan, akomodasi, alat transportasi, jasa pelayanan lainnya sebagai bagian besar dalam bisnis event dari MICE. Next. Nah, menurut Aninur gitu ya,
I.O. atau event bisnis sering dilakukan oleh perusahaan atau instansi untuk mendapatkan pendapatan perusahaan, gitu ya. Apabila event dilihat dari sisi PR, maka event ini bisa menjadi ajang membantu image perusahaan. Ya, ingat teman-teman ya bahwa kalau secara event itu memang menggandakan keuntungan, tapi secara PR kita untuk membangun reputasi, tidak untuk berjualan atau mendapatkan profit di dalamnya. Jadi kalau misalkan seorang PR gabung di suatu event gitu kan, ya kita hanya membangun citra saja. Setelah event mungkin bisa terjadi penjualan. Gitu. Yang penting ketika terjadi event secara PR ya kita hanya membangun citra saja, membangun image perusahaan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan mengadakan acara seperti investor summit, gitu ya, investasi pasar modal untuk membangun citra perusahaan. Nah, selanjutnya, Anindra juga menjelaskan gitu ya, bahwa jenis event bisnis adalah meeting, insentif, conference, dan exhibition atau disingkat dengan MICE. Nah, alasan mengapa perusahaan melaksanakan event bisnis adalah untuk membangun hubungan antara perusahaan dan konsumennya. Nah, ini Anindra untuk Anindra ya. Hubungan yang dibangun inilah yang akan mendatangkan profit. Biasanya itu, ya. Nah, atau keuntungan perusahaan jangka panjang meskipun dalam event tidak terjadi transaksi bisnis. Nah, ini kan, tapi setelah event berlangsung terjadi peningkatan penjualan pada perusahaan dan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan. Nah, itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi bahwa memang event yang diselenggarakan pasti mendatangkan profit. Tapi secara PR kita hanya untuk membangun image saja, membangun image, membangun citra, mutual understanding saja di situ. Tapi setelah event itu akan mendatangkan satu peningkatan penjualan misalnya ya, ya pada peningkatan keuntungan itu. Nah next, nah ini masih menurut Anindor ya, penjabaran mengenai MICE gitu ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah ini tadi MICE yang kita bahas ya, meeting. Meeting ini apa teman-teman? Meeting atau pertemuan, kebutuhan meeting akan lebih beragam sehingga kegiatannya perlu mendapat perhatian yang baik dari seorang meeting planner, organisasi atau orang yang melakukan perencanaan untuk menyelenggarakan rapat perusahaan. Nah, bagi PR, meeting biasanya menjadi kegiatan rutin, gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan sebagai PR gitu ya, tidak asing teman-teman. Jadi pasti namanya PR itu pasti selalu mengadakan meeting. Fungsinya untuk apa ya? Untuk menjadi apa namanya pembahasan gitu ya, terkait dengan apa selanjutnya yang kita lakukan, gitu, rencana apa yang akan kita jalankan dan segala macamnya. Membahas langkah apa yang diambil untuk menjaga reputasi perusahaan. Seperti itu. Meeting yang dilaksanakan oleh seorang PR. Gitu. Nah, selanjutnya adalah insentif atau di sini lebih dikenal sebagai perjalanan insentif. Perjalanan insentif itu apa ya? Jadi biasanya perusahaan melakukan perjalanan insentif untuk karyawannya. Biasanya perjalanan ini mencakup dua unsur. Nah, yang pertama, bisnis menghadiri kegiatan seminar. Nah, biasanya perusahaan biasanya apa namanya menugaskan karyawannya untuk mengikuti seminar atau mengikuti workshop atau mengikuti konferensi ya, tugasnya untuk bertujuan untuk ya menjaga reputasi tadi secara PR. Nah, pariwisatanya apa? Nah, perjalanan ke destinasi yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Nah, beberapa contoh dari perjalanan insentif adalah kunjungan industri, nah, kuliah lapangan, gitu kan, atau wisata studi, atau misalkan teman-teman di kampus itu ada namanya study tour dan segala macamnya, yang dikemas seperti perjalanan insentif. Nah, selanjutnya meeting tadi, meeting, insentif, dan C-nya itu adalah conference. Nah, conference ini apa? Konferensi adalah bisnis yang mempertemukan orang dalam jumlah kecil, di mana menjadi momen untuk berdiskusi ya, mengenai suatu masalah, kasus, negosiasi, membangun hubungan dari jaringan bisnis. Konferensi biasanya diselenggarakan dengan nama lain seperti summit, gitu ya, pertemuan puncak, assembly gitu, atau pengaturan, kongres atau pertemuan besar, briefing atau pengarahan, dan training atau pelatihan. Nah, konferensi merupakan event bisnis mengedepankan komunikasi, baik komunikasi internal itu dalam bentuk pertemuan untuk penjualan, seminar, pelatihan, konferensi tahunan, maupun komunikasi dengan audiens seperti konferensi pers atau launching produk. Seperti itu ya teman-teman. Itu secara konven. Nah, selanjutnya adalah exhibition. Exhibition itu apa?
Jadi eksibisi itu merupakan event yang tumbuh dan berkembang sangat cepat. Eksibisi biasanya menampilkan beragam jenis produk perusahaan yang dihadiri oleh banyak pengunjung untuk membeli suatu produk. Event ini mempertemukan penyedia produk dan jasa dengan pembeli dalam satu tempat. Biasanya seperti itu ya. Jadi, eksibisi itu biasanya ada yang namanya penjual dan ada yang pembeli ditemukan di satu tempat. Nah, tujuan dari eksibisi ini apa gitu? Nah, untuk memperkenalkan produk baru biasanya perusahaan kepada publik. Dengan demikian dampak diselenggarakannya eksibisi adalah publik luas mengetahui produk baru perusahaan tersebut. Walaupun tujuannya hanya untuk memperkenalkan produk, tetapi perusahaan juga menghendaki adanya peningkatan penjualan pada perusahaan. Seperti itu. Itu dari MICE singkatnya tadi ada apa namanya, ada meeting ya kan, insentif, terus ada conference, dan selanjutnya adalah eksibisi. Itu penjelasan terkait dengan MICE. Next. Nah, apa sih jenis eksibisi itu ya? Nih teman-teman bisa baca ya di sini ya. Jadi menurut Aninur gitu ya, jenis eksibisi itu ada 3 gitu ya. Pameran dagang gitu ya, bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk perdagangan pada masyarakat umum. Banyak perusahaan memperkenalkan produknya melalui pameran, liputan khusus di televisi, dan juga saat ini melalui kanal media sosial. Ini udah banyak ya teman-teman, di TV juga ada gitu ya, di media sosial juga sekarang sudah mudah sekali gitu ya. Bahkan tidak menggunakan biaya banyak gitu ya, dengan media sosial kita sudah bisa memasarkan apa dagangan kita, atau kita bisa memamerkan barang dagangan kita. Nah, selanjutnya adalah pameran dagang khusus dan eksibisi, berisi pameran produk atau jasa untuk jenis pengunjung tertentu dan dilakukan oleh I.O. yang sudah disewa. Misalnya World Travel Market gitu ya, menyelenggarakan kegiatan yang mengkhususkan pada program pariwisata. Biasanya yang menjual program atau produk pariwisata yang ada di pelosok dunia. Seperti itu. Nah, itu jenis eksibisi yang kedua. Dan selanjutnya adalah eksibisi ketiga, yaitu eksibisi khusus. Nah, biasanya apa nih? Berupaya mengenalkan produk baru perusahaan, dapat diselenggarakan di dalam atau di luar perusahaan, seperti exhibition hall gitu ya, ballroom hotel. Biasanya pengunjung hanya terdiri dari tamu undangan saja. Nah, ini kalau misalkan eksibisi khusus biasanya hanya tamu undangan saja misalnya teman-teman ya. Nah, itu terkait dengan MICE gitu ya. Tadi ada meeting, insentif, conference, dan eksibisi. Jenis eksibisinya juga sudah dijelaskan ya teman-teman. Nah, itu teman-teman terkait dengan perkuliahan kita mengenai mendukung gitu ya, mendukung event gitu ya, melalui pihak ketiga gitu ya. Kita sebagai PR harus mendukung event. Fungsinya untuk apa ya? Untuk menjaga nama baik gitu, perusahaan, dan menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga dan segala macamnya, dan fungsinya adalah untuk membangun citra itu sendiri. Nah, itu terkait dengan materi kita yang ketiga. Semoga dapat dipahami. Dan terkait dengan diskusi atau tanya jawab, silakan teman-teman bisa berdiskusi di WA group, atau teman-teman juga bisa komen gitu ya di YouTube ini. Silakan, nanti kita akan bahas satu persatu gitu teman-teman. Itu kurang lebihnya materi kita pada pertemuan 3 kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaktualisasikan atau bisa di apa ya, dituangkan ke dalam kegiatan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kepada subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Akhiri, assalamualaikum